Oke, selamat siang Mas Bro. Di hari Jumat ini saya ingin berbagi tentang bagaimana tips belanja online ataupun belanja offline di toko untuk menghindari part yang sifatnya aspal, yaitu sifatnya yang bungkusnya ori tapi ternyata dalamannya palsu ya Mas Bro. Ini sering terjadi jika Anda sering belanja online shop. Itu memang banyak barang KW terutama part Honda, Yamaha itu sering dijumpai. Nah, memang nggak bisa ditolak, memang zamannya sekarang zamannya online, tapi alangkah baiknya kalau kita pintar-pintar memilih. Tapi kalau Anda memikirkan harga yang murah dengan keuntungan yang lebih besar, memang sangat menggiurkan untuk barang yang sifatnya KW ataupun aspal. Nah, begitu saya ingin menjelaskan bagaimana trik untuk mengetahui untuk part Honda ataupun Yamaha itu kalau dari segi print atau segi tulisan itu sedikit memudar ya Mas Bro. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah contoh, saya nggak banyak, ini sedikit contoh saja tentang part KW. Ini ada rotak. Untuk rotak atau full pom itu di part Honda itu nggak ada yang mengeluarkan yang namanya rotak. Kalaupun ada yang jual rotaknya bungkusnya Honda itu 1000% barangnya KW. 1000% barangnya KW, karena untuk barang original untuk jenis rotak ini yang keluar itu hanya jenisnya full pom set sama rumah dan rotak dan filternya. Untuk rotaknya nggak mengeluarkan Hondanya sendiri. Jadi kalau nemuin di online offline itu berarti barangnya KW, hanya dikemas serapi mungkin kayak bungkusnya Honda. Ini dari segi tulisan ini tampaknya seperti original, tapi dari segi hologram ini nggak ada dari HGP ataupun lambangnya dari AHM di bagian lambangnya di sini. Ini nggak ada. Terus yang tampak jelas ini tulisannya agak sedikit memudar jauh dari yang seperti aslinya. Ini adalah Cobushi KPH, Cobushi-nya Karisma. Terus ini adalah Cobushi-nya CB 150. Ini jelas palsu, tidak ada tulisan HGB-nya, hanya tulisan Honda. Terus di sini partnya yang original. Nah, untuk jenis kampas, ini kampas, misal kayak kampas ini kan sekitaran 50.000. Nah, kalau di yang lain harganya 25, 30 itu jelas KW. Nah, yang menonjol ini adalah switch rem depan kepunyaannya Vario. Ini harga yang ori itu 60.000 Mas Bro. Kalau yang di online mungkin hanya 6.000, 8.000. Itu memang sangat menggiurkan dari jenis barang tersebut, keuntungannya sangat menggiurkan. Terutama dari kita buka bengkel, kalau dijualnya misalnya barang KW dijual dengan harga yang setara dengan original, itu memang kalau konsumen nggak tahu ya kita memang untung besar. Tapi kalau tahu nanti kita yang dirugikan dari bengkel kita, akan jelek nama bengkel kita. Itu kerugiannya. Kalau keuntungannya lebih besar memang, tapi sifatnya itu pasti nanti akan tahu ya Mas Bro. Oh, bengkel tersebut adalah menjual barang-barang KW. Nanti kualitasnya di belakangnya nanti akan dirasa, tapi di awal-awal itu nggak akan terasa. Oke. Perbedaannya bisa pakai senter ultraviolet ataupun yang pakai ngecek mata uang ya Mas Bro. Ini misalnya contohnya ini di sini seal. Ini kita pakai sinar ultraviolet, di online shop banyak. Ketik aja senter ultraviolet nanti keluar. Nah, itu ada logo. Nah, ini kan nggak kelihatan toh. Ini seal yang paling gampang. Nah, ini biasanya ada hologram ungu. Nah, kelihatan nggak? Nah, itu ada Guinen Part, ada gambar lambang Honda, ada Guinen Part. Kalau nggak ada lambang seperti di sini. Ini ada lambang gambar sayap Mas Bro, kalau diperhatikan lah itu. Di sini ada gambar sayapnya di sini. Kalau berhologram. Ini beda. Ini asli, ini KW. Ini kita center, ini ada gambar hologram sayapnya. Di sini ada gambar hologram, yaitu gambar hologram Honda. Nah, itu agak hologram sayap, yang sebelahnya di sini tidak ada. Di sini juga tidak ada. Di sini apalagi? Kalau yang ada tulisannya di sini, bentar ya, saya jelaskan lagi. Kalau ada tulisannya di sini emblemnya gilap ataupun bersinar, pasti di sini ada tulisan gambar logo sayap Honda. Nah, itu yang pertama, itu cirinya. Kalau yang misalnya nggak ada seperti ini adalah ecunya CB 150. Ini tak ada
hologram di samping seperti halnya ini ataupun ecunya KZR. Ini ada hologram loh, ini ada Hondanya. Kalau tanpa ini pasti ada hologram ungu di atasnya. Itu kalau di center itu ada Guinen 4 AHM. Itu yang asli. Ini injektornya KZR. Itu dia ada ungu. Ini adalah stiker aslinya punya Honda. Kalau didekati ada tulisan HGP ya Mas Bro. Bentar. Jadi harus telaten kalau mau beli. Kameranya saya nggak begitu jelas. Kalau dilihat secara seksama itu ada tulisan HGB-nya. Oke, ini kampas yang mudah aja ya Mas Bro. Kampas. Nah, bisa dilihat ada hologram Honda. Kalau tanpa sinar ultraviolet ini nggak akan bisa. Loh, sama kamera aja nggak jelas. Kampas yang paling mudah. Saya center, didekatkan, ada gambar Hondanya. Ini Cobushi kepunyaan si Bilet. Di kamera biasa ini ndak ada. Ini tak sayap tak sinar pakai senter. Ini ada gambar sayap Hondanya. Ini ada Honda asli. Nah, ini kiprok KYZ. Nah, ini ada. Nah, ya Mas Bro, itu adalah ciri-cirinya. Kalau seperti ini tanpa ada namanya emblem di center ini nggak ada gambar Hondanya kayak ini. Nah, ini nggak ada gambar sayapnya. Nah, ini ada gambar Hondanya, itu ada, tapi di bawahnya nggak ada. Adanya di sini stikernya yang asli. Kalau di sini belum ada stiker, pasti ada tulisan Hondanya. Nah, itu di pojoknya ini kan nggak ada ya Mas Bro. Ini ada loh AHM. Tanpa sinar, kita sinar loh ya, ada toh. Itu perbedaannya. Kalau ini murah 30.000, kita bisa mengenali part itu asli atau tidaknya. Jadi tip buat saya, untuk yang punya bengkel, alangkah baiknya beli part yang original, tapi harganya memang mahal. Konsumen kadang suka rewel karena suka-suka milih harga yang lebih murah. Tapi kita menjaga kualitas prinsip dari bengkel kita, tergantung bengkel kalian masing-masing ya Mas Bro. Tapi kalau memang senangnya barang KW, ya itu urusannya masing-masing, karena resikonya ditanggung sendiri-sendiri. Kalau yang bagi konsumen itu harus pintar-pintar, jangan asal pilih harga murah. Kayak fanbel yang satu set di online itu harganya 110 sudah satu set ataupun 90. Kalau yang ori mungkin 140 sampai 170. Jadi sangat-sangat menggiurkan dari harga murah seperti kiprok KVB, kiprok Vario itu 115, 120. Kalau di online shop sekitar 60.000, 50.000 sudah dapat Mas Bro. Harganya separuh dari harga yang ori. Makanya banyak orang yang mencintai dari barang KW bukan barang orisinil. Oke. Cukup sekian tentang pengetahuan saya. Bagi teman-teman, baik konsumen yang punya bengkel, kalau mau kulaan, mau dijual lagi, kalau yang KW pisan, jangan yang partnya aspal, bungkusnya asli tapi palsu. Kalau misalnya merek si A ya si A, merek si B ya si B, merek Swallow ya Swallow, ya terserah, jangan pakai yang intinya aspal. Takutnya nanti ke belakangnya part itu bukan ori, partnya itu umurnya juga pendek. Misalnya kayak kiprok itu kan kalau biasanya umurnya kalau ori itu tahunan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru rusak. Kalau yang merek aspal nanti 3 bulan malah rusak. Nanti kita istilahnya dandani betulin motor di tempat si A. Nah, si A ini diganti pakai aspal. Nanti 3 bulan pindah lagi ke bengkelnya si B. Oh, ini palsu ini kan gitu. Nanti malah bengkelnya si A nanti maka akan mengalami penurunan secara signifikan. Dari segi pendapatan konsumen juga akan berkurang. Jadi perlu diperhatikan lagi. Kalau memang ya bilang KW ya KW, bilang ori ya ori. Itu yang penting. Kalau barangnya KW ya KW aja, jangan pakai yang aspal-aspalan. Misalkan ya si A, si merek yang A, merek yang B gitu aja, jangan merek yang aneh-aneh. Kasihan konsumennya, kasihan yang beli juga. Itu
tips dari saya ataupun nasihat dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dari JJ Channel. Semoga berkah dan mantap. Modal ini aja, sinyal ultraviolet.